Mau nikmatin musik pakai rekaman suara aja udah cukup. Kalau lukisan pakai gambar juga bisa. Kalau karya arsitektural gimana ya? Untuk mencari jawabannya, kita perlu melihat dari berbagai sudut pandang. Gak pakai lama, pada video kali ini kita akan mencari tahu jawabannya di Learning by Theory. Apa itu arsitektur? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arsitektur diartikan sebagai seni dan ilmu merancang serta membuat konstruksi bangunan atau metode gaya rancangan suatu konstruksi bangunan. Menurut Marcus Polio-Vertovius, arsitektur adalah kesatuan dari kekuatan, keindahan, dan juga kegunaan atau fungsi. Menurut Francis de Catching, arsitektur membentuk suatu tautan yang mempersatukan ruang, bentuk, teknik, dan juga fungsi. Sedangkan menurut Amos Rapoport, arsitektur adalah ruang tempat hidup manusia yang lebih dari sekedar fisik, tapi juga menyangkut peranata-peranata budaya dasar. Peranata ini meliputi tata atur kehidupan sosial dan budaya masyarakat yang diwadahi dan sekaligus mempengaruhi arsitektur. Sedangkan menurut J.P. Mangunwijaya, arsitektur sebagai wastuwidya, yang berarti ilmu bangunan. Ilmu bangunan ini yang diartikan sebagai tata bumi, tata gedung, dan juga tata lalu lintas. Arsitektur adalah seni dan ilmu dalam merancang bangunan. Dalam artian yang lebih luas, arsitektur mencakup merancang dan membangun keseluruhan lingkungan binaan. Mulai dari level makro yaitu perencanaan kota, perencanaan perkotaan, arsitektur lanskap, hingga ke level mikro yaitu desain bangunan, desain perabot, dan desain produk. Arsitektur juga merujuk kepada hasil proses perancangan tersebut. Arsitektur merupakan tempat bernaung yang paling sederhana hingga yang paling rumit. Arsitektur merupakan lingkungan binaan dan lingkungan buatan yang mempunyai beragam kegunaan, yaitu melindungi manusia dan kegiatan-kegiatannya, serta harta miliknya dari musuh-musuh berupa manusia, hewan, dan kekuatan adiprodati. Membuat tempat, menciptakan suatu kawasan aman berpenduduk dalam suatu dunia fana dan cukup berbahaya, meningkatkan identitas sosial, serta menunjukkan status. Menurut Francis de Catching dalam bukunya yang berjudul Bentuk, Ruang, dan Tatanan, arsitektur umumnya dibayangkan, didesain, dan juga direalisasikan dibangun dalam upaya merespon seperangkat kondisi yang ada. Kondisi-kondisi ini mungkin saja murni bersifat fungsional, atau mungkin juga dalam kadar yang berbeda-beda, merefleksikan iklim sosial, politik, dan juga ekonomi. Tak terelakkan bahwasanya para desainer secara intuitif akan memperkirakan solusi atau masalah yang ada di hadapannya. Namun, rentang dalam tingkat kedalaman pembenaran desainnya mempengaruhi baik persepsi akan suatu pertanyaan serta pembentukan jawabannya. Jika pemahaman bahasa desain seseorang terbatas, maka rentang kemungkinan solusi terhadap suatu masalah pun akan pula juga terbatas. Sebagai seni, arsitektur lebih dari sekedar memuaskan kebutuhan-kebutuhan fungsional murni dari sebuah program bangunan. Secara fundamental, manifestasi fisik dari arsitektur mengakomodir aktivitas manusia. Namun, pengaturan dari penataan bentuk serta ruang juga menentukan bagaimana arsitektur mungkin mengangkat suatu usaha, membangkitkan respon-respon, dan mengkomunikasikan makna. Terus, apa hubungannya dengan apresiasi dan kesan dari bangunan arsitektur? Berdasarkan pernyataan sebelumnya mengenai arsitektur dari berbagai sumber, kita dapat menyimpulkan bahwasanya suatu karya arsitektur tidak hanya melibatkan aspek estetika dan kebutuhan pengguna saja. Setiap karya arsitektur dipengaruhi oleh berbagai macam aspek, seperti kemampuan dari perancang, kebutuhan pengguna, tipologi bangunan, paradigma yang berlaku, iklim, cuaca, kondisi tapak, aspek politik, sosial, ekonomi, dan budaya yang berlaku. Hal tersebut menjadikannya unik dan memberikan kesan yang berbeda pada setiap latar waktu dan tempat yang berbeda. Sebagai contoh, kesan bangunan tropis di Bali dan bangunan tropis di Banten akan memiliki kesan yang berbeda dikarenakan perbedaan aspek yang melatar belakanginya. Walaupun aspek yang dipertimbangkan cukup beragam, namun pola perancangan tiap bangunan tetap memiliki tipologinya masing-masing. Tidak ada yang baru di bawah matahari. Dalam proses merancang pun, para arsitek tetap perlu mengkaji dan mempelajari bangunan yang serupa dan memodifikasinya untuk menjawab segala permasalahan yang mengiringinya.
Maka dari itu, pengamatan langsung terhadap bangunan existing untuk mendapatkan kesan yang lebih kuat sangat diperlukan untuk menambah pembendaharaan pengetahuan terhadap bangunan. Mengutip salah satu artikel dari Caca Tribinuka, seorang dosen jurusan arsitektur ITS tentang apresiasi arsitektur. Apresiasi merupakan kegiatan yang dilakukan untuk memperhatikan sesuatu dengan mendayagunakan segenap indera manusia. Objek yang diapresiasi dapat berwujud nyata maupun maya. Wujud nyata objek terapresiasi merupakan benda yang jelas dapat dilihat dan diraba manusia. Sedangkan wujud maya adalah sesuatu yang terdengar, tercium, serta terasa oleh tubuh melalui suhu, kelembapan, dan tekanan udara. Sebuah wujud dapat diapresiasi secara nyata, maya, maupun formulasi dari nyata dan maya. Apresiasi juga dapat melibatkan faktor psikologi dengan munculnya perasaan tertentu. Arsitektur merupakan sebuah karya yang dapat diapresiasi manusia. Agar dapat dibedakan nilainya, arsitektur bahkan perlu untuk diapresiasi baik secara nyata maupun maya. Sebuah karya arsitektur paling mudah diapresiasi menggunakan penglihatan dan rabaan kulit. Selain itu, karya tersebut juga memiliki dampak dalam menimbulkan suara, bau, suhu kelembapan, tekanan udara yang mempengaruhi perasaan tertentu. Jauh atau dekatnya objek arsitektur dengan manusia yang mengapresiasi mempengaruhi indera mana yang berperan. Jika objek tersebut memiliki jarak yang tidak dapat direkam oleh indera pendengar, pencium, dan peraba, maka indera penglihatlah yang paling dominan dapat digunakan untuk berapresiasi. Indera penglihatan manusia merupakan alat tubuh yang paling banyak digunakan untuk berapresiasi dengan arsitektur. Dalam proses belajar dan merancang arsitektur, selalu digunakan gambar untuk dapat menerjemahkan ide terhadap ruang dan bentuk. Gambar merupakan media yang mempermudah pemahaman, namun sekaligus juga membatasi manusia dengan arsitektur. Semakin banyak membaca gambar, akan semakin kaya pustaka desain yang dimiliki seseorang. Tapi jika seorang perancang hanya berkecimpung di dunia gambar, maka kemampuannya berarsitektur akan terkurangi oleh kepekaan indera lain dalam perwujudan arsitektur. Ketika seseorang merancang atap dengan konstruksi kayu, di dalam gambar dia hanya akan mendapatkan dampak visual dari objek rancangan tersebut. Akan berlainan jika seorang perancang pernah mengalami kesan yang terjadi ketika dia memasuki bangunan konstruksi kayu. Bau kayu yang khas akan memberi nuansa yang berlainan dengan konstruksi lainnya. Bau suatu material tidak akan dapat ditampilkan melalui gambar rancangan. Bau ini hanya akan didapat ketika manusia berhadapan secara langsung dengan wujud material. Indera pencium merupakan alat tubuh yang selalu mempengaruhi manusia ketika bernafas. Setiap detik manusia bernafas, dengan demikian selama itulah sebuah bau dari material arsitektur akan dirasakan oleh seseorang yang ada di dekatnya. Suasana ruang bambu juga akan lebih kaya jika konstruksinya bergesekan dan berderit perlahan khas sambungan bambu. Suara gesekan bambu tentu akan memberi kesan berlainan dengan gesekan kayu atau material alam lainnya. Bangunan yang terletak dekat kebun akan memiliki nuansa suara yang berbeda dengan bangunan yang ada di dekat pasar. Suara yang khas dari sebuah fenomena juga mempengaruhi kualitas arsitektur. Otak manusia akan selalu otomatis merekam suara di sekitarnya dengan indera pendengar. Suara tersebut dapat mempengaruhi suasana hati seseorang, membangkitkan kenangan, memunculkan keanehan, membuat perasaan sedih, gembira, dan banyak perasaan lagi yang akan timbul. Indera peraba berperan dalam mengapresiasi arsitektur lebih dalam dibandingkan indera penglihatan. Kita contohkan sebuah arsitektur semen semprot dapat terlihat halus dalam jarak yang jauh, sedangkan dalam jarak yang dekat akan terlihat kasar. Apabila lebih kuat lagi, apabila seorang pengawat arsitektur merabanya. Merasakan permukaan semen semprot melalui kulit hingga timbul perasaan tertentu. Kekerasan dari tekstur semen semprot akan berbeda dengan kekerasan dari tekstur batu gilang, dan berbeda lagi dengan tekstur batu sikat dan batu-batu lainnya. Maka itu demikian pula dengan sebuah kehalusan material. Akan menimbulkan dampak tertentu bagi orang yang pernah bersentuhan. Dibandingkan dengan pengamatan terhadap material arsitektur dari jauh atau hanya melalui foto saja. Marmer.
yang telah dipoles menjadi hangat halus dan licin jika berada di tempat teduh dan diraba akan pula terasa dingin. Sedangkan di suhu apabila ditaruh di terik matahari akan terasa panas. Sedangkan batu bata lebih memiliki suhu material moderat. Tidak terlalu dingin saat hawa sejuk dan tidak terlalu panas saat terkena sinar matahari. Tentunya manusia akan merasa nyaman berada di tempat sejuk, namun bagi daerah yang bermusim dingin akan lebih nyaman dengan material yang hangat. Yang mampu merasa panas matahari lebih lama, duduk di atas pasangan batu saat telah berjemur matahari sore di malam dingin pada daerah pegunungan akan membuat rasa dalam menikmati arsitektur menjadi lebih menarik. Setiap pemilihan material akan memberi kesan tertentu pada manusia. Selanjutnya, kesan tersebut akan menjadi stimuli dan menghasilkan respon berupa refleks tubuh. Refleks tubuh manusia mempengaruhi kenyamanan dan kenikmatan saat bersinggungan dengan arsitektur. Kulit tangan yang tersentuh material kasar dan panas tentu akan menghasilkan refleks tubuh yang berbeda dengan material halus dan sejuk. Kaki dengan sepatu berjalan di atas lantai kasar juga akan menghasilkan refleks yang berbeda dengan lantai licin. Tentunya rancangan arsitektur tidak akan ada yang diarahkan pada refleks tubuh negatif dan menyakitkan. Ketidakterencanaan yang menghasilkan refleks tubuh negatif merupakan ketidaktelitian, kekurangan, kerugian, dan kecacatan dalam berarsitektur. Oh, berarti emang penting juga ya peran dari indera lainnya dalam apresiasi arsitektur. Secara normal, penglihatan berperan besar saat menimbulkan kesan dan suasana psikis arsitektur untuk pertama kali. Namun, untuk menikmati dan menghargai arsitektur secara keseluruhan, sangat diperlukan pengalaman secara langsung dengan melibatkan potensi indera manusia yang lainnya. Kesan perasaan tertentu dalam apresiasi arsitektur. Perasaan manusia akan terpengaruhi oleh arsitektur baik dari suasana ruang maupun kesan bentuknya. Setiap tampilan bentuk dengan segenap warna, skala, tekstur, dan wujudnya secara umum akan memberi dampak psikis bagi manusia yang berada di dekatnya. Demikian pula dengan setiap ruangan dengan segenap perasaan suhu, kelembapan, tekanan angin, bau, dan penerangan akan memberi dampak psikis. Secara khusus pula, berhubungan antara bentuk dan ruang yang konsisten akan semakin menguatkan eksistensi perasaan manusia. Sebuah bentuk kontemporer geometris yang monumental disertai besaran ruang yang luas, terang dengan tekanan angin yang kuat dapat memunculkan rasa yang lebih kuat, hingga menimbulkan kesan ketakjuban, keceriaan, dan lain-lain. Sebuah bentuk tradisional yang disertai perwujudan ruang dengan penerangan redup, angin semilir, dan bau segar hutan juga akan menimbulkan kesan perasaan kuat yang lain lagi. Tentunya penampilan, bentuk, dan ruang ini kekuatannya juga bergantung pengalaman pribadi manusia. Orang yang sudah berkali-kali mengalami berada dalam arsitektur kontemporer geometris akan menjadi terbiasa dan tidak akan merasa setakjub orang yang belum pernah bertemu dengan jenis arsitektur tersebut. Pengalaman manusia terhadap sebuah tradisi tertentu juga akan membangkitkan kenangan jika kemudian bertemu bentuk yang menyiratkan tradisi yang pernah dialaminya. Pengalaman manusia sangat berhubungan dengan apresiasi arsitektur. Selama hidupnya, manusia mengalami persentuhan dengan alam beserta hukumnya. Orang yang sering menikmati karya arsitektur secara langsung cenderung lebih kuat kepekaannya ya terhadap kesan suatu tipologi karya tersebut jika dibandingkan dengan orang yang menikmatinya melalui gambar saja. Apresiasi yang dikondisikan dan direncanakan terhadap karya arsitektur dapat dipelajari secara urut dengan melihat budaya masyarakat sebagai sebuah kelompok komunal dari manusia. Seseorang yang tidak pernah belajar berapresiasi tentu tidak akan sepeka orang lain yang sering melakukan apresiasi terhadap karya arsitektur. Demikian pula jika modal dasar untuk berapresiasi juga kurang, maka hasil apresiasinya akan lebih miskin. Pengetahuan untuk berapresiasi meliputi banyak hal, mulai dari filsafat, budaya, seni, sejarah, dan lain-lain. Seseorang yang pernah mengapresiasi arsitektur dalam kasus yang sama akan semakin tajam jika melakukan apresiasi kembali. Hasil apresiasi merupakan rekaman yang berguna sebagai ilmu untuk mendasari kegiatan merancang dan menikmati karya arsitektural.
Kegiatan merancang arsitektur dapat dilakukan siapapun, namun demikian hanya profesional yang akan menghasilkan karya terbaik. Seorang arsitektur perlu menyadari bahwa selain komunikasi yang baik dengan klien, maka kegiatan perancangan yang dilakukan juga memerlukan modal pengetahuan yang cukup banyak agar dapat melakukan aktualisasi ide-idenya. Arsitek yang sering merasakan ruang ibadat dan melakukan apresiasi terhadap kesan dan suasana spiritual hampir pasti akan lebih dapat menghasilkan rancangan dengan nuansa yang lebih kuat dibanding dengan seseorang yang tidak pernah melakukan apresiasi. Arsitek yang selalu merekam apresiasinya juga akan dapat lebih menghasilkan karya sesuai dengan rekaman tersebut. Demikian pentingnya apresiasi terhadap karya-karya arsitektur bagi seorang arsitek agar pustaka bentuk dan ruangnya dapat lebih banyak dan dapat digunakan sebagai referensi yang baik untuk melakukan kegiatan perancangan. Tentunya, sebuah pengkayaan ide dan konsep dapat diambil dari buku, dan memang sangat penting memperkaya ide dan konsep dari buku. Namun kondisi ini akan terlalu mentah bagi arsitek jika tidak pernah mengalami langsung secara nyata karya arsitektur dari konsep dan ide yang ada di dalam buku tersebut. Segenap indera dapat dikerahkan agar menyerap kesan dan suasana yang timbul dari sebuah hasil aktualisasi ide dan konsep karya arsitektur. Melakukan apresiasi pada objek nyata arsitektur membutuhkan perhatian yang lebih banyak dibanding melakukan apresiasi melalui foto. Pada kenyataannya, memang arsitektur muncul sebagai objek real dan bukan hanya gambar atau foto dari sebuah referensi. Setelah penjelasan sebelumnya, jadi bisa kita simpulkan ya bahwasanya karya arsitektur itu tidak bisa hanya dinikmati melalui gambar saja, tapi merupakan integrasi dari hasil respons seluruh indera manusia itu sendiri. Tampilan referensi virtual dari objek arsitektur tidak akan dapat menghasilkan dampak bagi gaung suara material, tidak akan dapat menghasilkan semilir angin yang melewati sebuah ruang, tidak akan dapat merasakan kesejukan udara dari sebuah keteduhan, dan lain-lain. Sedemikian total indera manusia merasakan arsitektur. Indera mata hanya mampu merekam arsitektur ketika masih berada dari jarak puluhan meter. Sedang indera lain baru dapat terpengaruhi ketika sudah sangat dekat dengan objek arsitektur. Oleh karena itu pula lah apresiasi melalui analisis langsung dalam pendidikan arsitektur adalah kegiatan yang paling diutamakan. Tidak hanya menggunakan potensi penglihatan, namun tetap mengindahkan potensi indera lainnya untuk memperkuat kesan tertentu. Kesan yang dapat mendefinisikan bangunan sebagai objek yang seram, megah, menyejukkan, anggun, dan lain-lain. Kesan yang merupakan ekspresi dari sebuah objek arsitektur.